Ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA mengalami perbaikan kinerja di semester pertama di 2024. Di mana perseroan berhasil memangkas rugi periode berjalan dan mencatatkan peningkatan pendapatan hingga 110,33% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Copper Gold Tbk mencatatkan rugi periode berjalan di 12,5 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Posisi rugi menyusut dibanding rugi pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai 49,21 juta dolar Amerika. Di tengah keberhasilan memangkas rugi, perseroan meraup pendapatan 1,09 miliar dolar Amerika atau melonjak 110,33% year on year. Sebagai perbandingan, di semester 1 2023 perseroan membukukan pendapatan 520,03 juta dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan pendapatan perseroan terdongkrak lonjakan penjualan emas, perak, katoda tembakau, nikel pig iron, nikel matte, dan biji nikel limonit. Penjualan ke pihak ketiga domestik melejit 299,23% year on year dari 166,78 juta dolar Amerika menjadi 665,85 juta dolar Amerika. Sedangkan penjualan kepada pihak ketiga ekspor tumbuh 21,27% year on year menjadi 430,09 juta dolar Amerika. Beban pokok pendapatan menanjak 112,09% year on year menjadi 1 miliar dolar Amerika. Beban umum dan administrasi menyusut 4,32% menjadi 26,52 juta dolar Amerika. Capaian ini membawa laba usaha terbang 237,88% dari 18,4 juta dolar Amerika menjadi 62,17 juta dolar Amerika. Hingga 30 Juni 2024, perseroan memiliki total aset sebesar 4,92 miliar dolar Amerika. Perseroan mempunyai liabilitas 2,11 miliar dolar Amerika dengan posisi ekuitas sebesar 2,81 miliar dolar Amerika. Sedangkan kas dan setara kas pada akhir periode tercatat di 347,35 juta dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah rilis perbaikan kinerja perseroan, pemirsa saham MDKA di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan mengalami pelemahan. Namun kalau kita flashback dalam sepekan terakhir sudah naik signifikan. Bahkan intraday hari ini untuk saham MDKA sudah menyentuh ke level tertingginya dalam beberapa bulan terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MDKA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana di pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi tadi, saham MDKA dibuka melemah di Rp2.630 per saham setelah ditutup flat di perdagangan hari sebelumnya, tepatnya di Rp2.720 per saham. Tekanan semakin dalam pada pukul 9.35 menit dan menyentuh ke level intraday terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 2.590. 10.30 pelemahan lebih ke arah terbatas di 2.700. Pada penutupan sesi pertama siang tadi di 2.650. Pembukaan sesi kedua di 2.660. Saya akan sampaikan bagaimana posisi MDKA sampai sejauh ini melemah di 1,47% dan berada di level 2.680. Pelemahannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MDKA di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan 1 April, pemirsa, saham MDKA bergerak di level 2.290, sementara di perdagangan Mei, saham MDKA melaju kencang ini di 2.900. Kemudian tertekan cukup dalam di perdagangan Juni ke 2.200-an. Di Juli sempat menguat tipis, tepatnya di 15 Juli di 2.320. Agustus kembali tertekan ke 2.100-an. September kembali melaju kencang ke 2.700. Dan hari ini juga pada perdagangan hari ini MDKA juga menyentuh intraday-nya di 2.700 pemirsa. Di Oktober pembukaan sesi kedua di 2.660 dan posisi saat ini di 2.680. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari valuasi saham MDKA. Kita akan coba lihat dari posisi price earning ratio-nya minus di 158,66 kali, sementara PSR-nya di 1,81 kali, PBV-nya di 4,11 kali dan PCFR di 158,66 kali.
Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.